kita lihat selama ini seperti pegunungan, air terjun, lembah, ataupun gerai merupakan bentuk morfologi bentang alam yang bersifat variatif, dinamis. Bersifat dinamis berarti selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu dengan intensitas bervariasi dan bergantung dari besar kecilnya tenaga pembentuknya. Tenaga pembentukan muka bumi disebut sebagai tenaga geologi yang terdiri dari tenaga eksogen yang berasal dari luar bumi, seperti pelapukan, pengikisan, dan juga pengedapan. Tenaga geologi lainnya adalah tenaga endogen yang berasal dari dalam bumi, seperti tektonisme, vulkanisme, dan juga gempa bumi. Nah, tenaga endogen inilah yang bersifat membangun dan berpengaruh besar terhadap relief dan keanekaragaman morfologi bumi. Berbicara mengenai lempeng tektonik, kalian tahu nggak sih kalau lempeng tektonik itu sebenarnya bergerak setiap tahunnya, walaupun kadang hanya beberapa sentimeter saja. Namun jika dikumulasikan dalam kurun ratusan hingga ribuan tahun, maka energi yang dihasilkan akan sangat dahsyat. Jika dilepas seketika, hal ini yang akan mengakibatkan terjadi zona-zona kegempaan aktif di seluruh kawasan dunia. Tak hanya melahirkan zona gempa saja, gerakan tektonik juga mampu membentuk gunung api Pasifik yang merangkai dan kita kenal sebagai cincin api Pasifik. Serta gerakan tektonik juga mampu untuk lautan dan samudera yang luas. Nah, jauh sebelum kita mengenal 5 benua saat ini, sekitar 230 juta tahun yang lalu, hanya ada satu benua saja yang dikenal sebagai Pangea. Nah, selama 150 juta tahun, benua tersebut mengalami pergerakan hingga membentuk sebuah morfologi benua dan samudera yang baru, yang kita kenal hingga saat ini. Nah, di mana kita tinggal saat ini yaitu berada di kerak bumi yang terdiri dari kerak benua dan juga kerak samudra yang tersusun sebagai lempeng-lempeng tektonik yang saling bergerak baik mendekat, menjauh, atau bergeser. Pergerakan inilah yang lambat laut atau membentuk suatu benua, lautan, bahkan pegunungan yang baru. Gerakan konvergen diakibatkan oleh tenaga tektonik yang membuat lempeng benua maupun lempeng samudra bergerak saling mendekat satu dengan lainnya. Gerakan konvergen akan menghasilkan zona subduksi atau zona tumpukan antara lempeng benua dan samudra, serta zona kolisi di mana lempeng benua menabrak sesamanya. Zona subduksi ini terjadi dikarenakan adanya penunjangan, di mana lempeng samudra akan menunjang ke bawah walaupun memiliki ketebalan yang relatif lebih tipis daripada kerak benua, namun kerak samudra punya massa jenis yang lebih padat. Akibat dari penunjaman ini akan mampu membentuk sebuah morfologi pegunungan dan palung laut yang sangat dalam. Proses terjadinya gunung api diakibatkan ketika lempeng samudra menunjam ke bawah lempeng benua yang lambat akan mengakibatkan batuan di zona subduksi menjadi lelah, kemudian terbentuklah dapur magma. Lalu magma akan terdorong keluar akibat tenaga dari dalam bumi yang melalui celah rekahan. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya pegunungan berapi. Lain halnya dengan gunung api atau pegunungan. Palung laut terbentuk jika zona penunjaman berada di bawah permukaan air laut. Selain zona subduksi, gerak konvergen membentuk zona kolisi atau tabrakan lempeng yang di mana saling bertabrakan adalah lempeng benua yang memiliki massa jenis sama. Akibat akan terbentuknya rangkaian pegunungan yang sangat tinggi. Gerakan divergen ketika ada lempeng bumi bergerak dan bertabrakan, maka ada pula bagian bumi lainnya yang akan mengalami pemisahan. Lempeng atau break part terpecah. Jika pemecahan terjadi di tengah samudra, maka akan memberikan celah bagi material dalam bumi untuk keluar, kemudian membentuk palung laut, bahkan sebuah pulau vulkanisme yang baru.
Namun jika terjadi di daratan maka akan memicu lebar retakan akibat kedua buah lempeng yang saling jauhan. Gerakan transfer atau gerakan sesar. Pada kasus ini, dua buah lempeng saling bergerak berlawanan baik secara vertikal maupun horizontal. Keduanya tidak saling memberat ataupun menumpuk. Adapun gerak rekahan sesar yang terjadi bisa dari beberapa mil hingga beberapa meter. Akibat pengaruh dari gerakan sesar inilah yang memicu terjadinya bencana gempa bumi sebagai negara yang dilalui oleh cincin api Pasifik. Indonesia sangat rentan mengalami gerakan sesar. Contoh mega sesar di Indonesia adalah sesar samudra atau semongko yang membentang dari Aceh hingga Lampung. Pada dasarnya, Indonesia juga diapit oleh 3 lempeng aktif di dunia, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Sehingga tak hayal juga Indonesia memiliki jajaran gunung api aktif dan sering terjadi bencana gempa. Namun sisi lain Indonesia juga memiliki morfologi bentang alam yang sangat indah sebagai akibat gerakan lempeng tektonik ini.